Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, sahabat-sahabat, Waalaikumsalam. kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sahabat-sahabatku, teman-teman semua. Selamat datang di program sosial, program STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh hikmah, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaannya, ya. Iya, baru mulai Mbak Fufi. Ya, jadi termasuk juga bulan berbagi. Pada kesempatan hari ini, ya, karena saya bukan ustadz ya, bukan memberikan tausiah ya, jadi saya berbaginya ilmu yang lain ya, tapi insya Allah ilmu ini juga bermanfaat buat teman-teman sambil saya terutama di Jakarta menunggu bukan waktu buka ya, kalau siang ini waktu sholat zuhur ya, sholat zuhur. Jadi ini namanya intro to program berbagi siang ini, intro to excellent interpersonal communication. Sampai zuhur, nanti jam 2 ada lagi ya. Belajar sama sahabat saya Coach Farid, namanya Intro to Holistic Therapy. Sama itu gratis juga. Ditunggu aja link Zoom meetingnya ya. Nanti insya Allah saya share juga kalau ada yang mau gabung. Ya, pantengin aja mulai 1:30 itu akan saya share. Belajar sama Coach Farid, alumni STMI saya yang sudah jadi presiden ASEAN Hypnotherapist Association. Wah, dari brandingnya aja udah pakar banget kayaknya ya. Baik, teman-teman, saya sudah share screen nih, mudah-mudahan terlihat ya. Ini saya geser-geser dulu. Tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka ta'aruf ya. Bahasa film ayat-ayat cinta ya. Perkenalkan, nama saya Sakti. 13 tahun yang lalu saya mendirikan Lembaga Pelatihan dan Bimbingan Belajar Bintang Solusi Mandiri atau Bimbel Solusi. Dari pinjam uang kas nasid adik kelas 500.000, alhamdulillah cabangnya diwaralabakan atau difranchise-kan. Cabangnya sampai 40, karyawan sampai 400, siswa akumulasi sempat sampai 5.000. Saya jadi sales, marketer, tutor freelance, marketing manager, marketing director, sampai jadi penasehat atau komisaris di Bintang Solusi Mandiri. Karena saya basicnya adalah marketing, and marketing needs communication, and apapun profesi kita, kemampuan komunikasi itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan karir, melejitkan bisnis, sama meningkatkan kekayaan kita. Setuju? Akhirnya saya belajar dari trainer-trainer dan motivator-motivator top di Indonesia, seperti Miss Mary Riana, Pak Ari Ginanjar, Pak Jamil Azaini, Ustadz Reza M. Sarif, Pak Haji Ahmad Faizainudin, Mas Ongki Hoyanto, Pak Arif Dasyat, Kang Deden, Kang Surya Kresnanda. Akhirnya mendeklarasikan diri menjadi seorang trainer dan motivator yang fokus di dunia pendidikan 80%, 20% di dunia yang lain, lalu membuat program training. Ini salah satu anaknya dari payung program training tersebut, namanya adalah STMI. Susu, telur, madu, Indomie. Bukan ya, tapi Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Kenapa saya buat program ini? Karena saya prihatin. Di luar sana banyak training yang biayanya mahal. Betul? Udah mahal, jangankan soft copy, hard copy-nya aja nggak dapet. Ya. Padahal training kalau dikaji dari agama saya, yaitu agama Islam, itu adalah sebuah pengajian yang kata dasarnya adalah ngaji. Yang namanya ngaji, kita diajarkan sama guru ngaji kita, itu senang guru ngaji kita, supaya mendekatkan diri, punya banyak binaan, supaya mendekatkan diri kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti guru ngaji saya, binaannya kalau diakumulasi total itu ada 100 orang. Saya satu dari 100 orang itu.
Gratis, bahasa religiusnya adalah lillahi ta'ala. Kalaupun ada uang kas, dana ta'awun, halakorihlah, nggak seberapa dibanding mahalnya ilmu akhirat. Yang namanya ngaji, kita diajarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 bahwa kamu harus masuk Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, nggak boleh spotek-spotek, nggak boleh setengah-setengah. Artinya harus lengkap. Inilah inspirasi motivasi sakti membuat program ini. Kalau bisa gratis, ya gratis. Kalau tidak, seterjangkau mungkin. Ya. Karena Sakti juga mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis Rasulullah SAW yang terkenal, yang populer ya, yang saya sukai maksudnya maaf, yang saya favoritin ya, bahwa hadis riwayat Ahmad Tabrani dihasankan oleh Syekh Al-Albani, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Setuju? Nah, itu makanya saya buat program ini. Kalau nggak bisa gratis, seterjangkau mungkin. STMI saya buat itu belajar full day 1 hari ya. Itu belajar ice breaking, brain super memory system, mind mapping, healing, hipnosis, hipnoterapi, NLP internasional, public speaking 100% total, marketing, leadership, trainer-trainer, banyak sekali. Ya, nanti ada jatuh terdekatnya Minggu 2 Mei 2021 dari pukul 11.51 sampai 17.51, mix campuran antara grup WhatsApp sama Zoom meeting. Investasinya sangat terjangkau, hanya 79.999, 80.000 kurang Rp1. Teman-teman bisa dapetin ilmu 17 materi, e-sertifikat, and gelar non-academic Certified School of Trainer and Motivator Indonesia. Nah, itu dari 9 tahun yang lalu sampai hari ini alhamdulillah sudah 274 angkatan yang tersebar di 57 kabupaten dan kota, 22 provinsi se-Indonesia. Alumninya belum banyak, baru 9.399 se-Asia. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hong Kong, China. Jadi Sakti merasakan betul efek samping seorang pembicara, seperti Miss Mary Riana, Tung Desem Waringin, Ipo Santosa, Ari Ginanjar, Mario Teguh, Jamil Azaini, Hermawan Kertajaya, Ongki Hoyanto, Andri Wongso, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Udi Wasari, siapapun di depan kita yang berprofesi sebagai pembicara, apa efek samping yang kita sukai bersama, yaitu bisa keliling Indonesia gratis. Mau jalan-jalan gratis, ke tempat wisata gratis, ya, makan-makan gratis, pulangnya dapat transferan duit PT hepeng fulus mulus ya. Dari Aceh Besar sampai Manado, dari Gayo Lues sampai Mamuju, dari Sibolangit, Padang Sidempuan, Medan sampai Kendari, Bontang, Samarinda, Pontianak, Sidoarjo, Surabaya, dan yang lain-lain. Kalau saya bisa, saya juga yakin teman-teman pasti bisa. Teman-teman bisa mengenal saya lebih dalam, ya, lebih tajam, setajam. Orang biasa kalau dibilang kayak gitu, pasti jawaban silet gitu ya. Bisa klik website di www.saktisyahputra.com. Nah, itu website saya yang baru launching November kemarin. November udah 6 bulan ya dari hari ini. Itu, kalau teman-teman pernah lihat websitenya maryriana.com, nah itu tampilannya insya Allah nggak jauh beda sama tampilan maryriana.com, namanya saktisyahputra.com. Pembicara internasional Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Hong Kong, China. Trainer Interpersonal Communication di 57 kabupaten dan kota, Kepala Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI dengan 9.333 alumni STMI se-Asia. Pelatih trainer dan motivator di 22 provinsi se-Indonesia, coach public speaking di 4 negara, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, China, dan Brunei Darussalam. Top 20 Mary Riana Trainer. Nah, sedikit saya mau cerita. 5 tahun yang lalu, saya lihat Twitternya Mary Riana, ada lowongan kerja trainer buat program yang sudah running sekarang. Namanya adalah MRLC, Mary Riana Learning Center. Saya melamar saat itu, 150 orang diseleksi 100, saya lolos. 100 seleksi 20, saya lolos lagi. 20 diseleksi 3, alhamdulillah saya nggak lolos ya. Itu langsung tesnya di kantor yang lama Mary Riana di Green Garden, Jakarta Barat, sama suaminya juga Mr. Alfa. Dan kita dapat hadiah dalam tanda kutip ya, diklaim dari Mary Riana langsung, bukan kami yang ngaku-ngaku, sebagai top 20 Mary Riana Trainer. Orangnya baik, humble, pernah follow Twitter saya juga, dan kalau saya bikin buku melalui manajemennya, alhamdulillah kadang cepat, kadang lambat dapat testimoni dari Miss Mary Riana.
Lumayan kalau buat kata anak zaman now ya, buat endorse gitu ya. Penulis 8 buku motivasi, puisi, inspirasi, religi, dan pembelajaran efektif. Saya juga mengajak yang hadir pada siang ini di Zoom meeting saya untuk belajar dari sekarang untuk menulis buku. Walaupun bukunya belum bestseller, tapi kita menulis buku dulu. Kenapa penting menulis buku? Selama ini kalau ditanya, kalau 5, 9, 19, 39 menit lagi, malaikat Israel datang akan mencabut nyawa kita. Apakah kita sudah siap dicabut nyawanya hari ini, siang ini, beberapa menit lagi dari hari ini? Biasanya jawabannya apa? Enggak ya, enggak, belum siap Pak Sakti, belum siap Kak Sakti. Karena apa? Karena amalannya belum cukup, bekalnya belum cukup. Makanya amalan belum cukup, bekal belum cukup itu, ya betul sekali. Saya juga begitu. Kalau ditanya nggak pasti jawabannya begitu. Belum siap. Cepet banget rasanya ya, amalan belum cukup, bekal belum cukup. Karena memang bekal ke akhirat itu bukan nasi padang, bukan lontong sayur, bukan gado-gado, bukan es cendol, sirup. Ngomongin makanan jam segini rawan ya. Enggak ya, masih kuat ya. Udah pada gede ya. Kalau bocah dengar begitu udah kebayang aja. Tapi bekalnya adalah amalan-amalan kita di dunia ini. Dan buku itu bisa jadi amalan-amalan kita. Bahasa kerennya apa tuh? Buku kita itu yang kita tulis, yang kita sebarkan, orang yang beli, orang yang baca buku kita. Buku adalah warisan peradaban kita di muka bumi ini sebelum kita meninggal. Kita boleh meninggal, kita boleh wafat, kita boleh gugur, kita boleh dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi amalan kita itu nggak boleh selesai. Ya, amalan kita nggak boleh berhenti, amalan kita nggak boleh berakhir, harus terus mengalir supaya bekal kita cukup dan lebih dari cukup menghadapi kehidupan akhirat nantinya. Dan media visual yang powerful saat ini yang namanya adalah buku. Kalau kita mau mengetahui isi dunia, maka kita harus membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Dulu kita sekolah dari SD sampai SMK, itu mendengar, bukan mendengar, dilihat di kelas kita, di kanan atau kiri dekat jendela di kelas kita, ada tulisan apa? Atau di sepanjang jalan di sekolah kita ada tulisan yang dibuat dipigurain gitu ya, dibingkai, buku adalah jendela dunia. Betul. Betul banget kalimat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bacalah, Iqra bacalah. Tapi kalau kita mau dunia memperhatikan aktivitas kita, tahu kita, sarana branding kita, maka kita harus menulis buku. Selain sebagai branding, sebagai bekal, buku juga bisa menjadi salah satu alat mengubah ekonomi keluarga kita, ya, media visual yang mengubah kita menjadi lebih baik taraf ekonominya. Di antara kita, saya yakin dan percaya teman-teman pernah dengar kata Harry Potter ya, film berseri di bioskop bestseller, itu dari mana? Dari buku Harry Potter yang ditulis J.K. Rowling. Dan nama J.K. Rowling adalah salah satu orang terkaya di dunia saat ini. Dari mana itu? Dari buku. Jadi buku itu secara ekonomi kita meningkat, keduniaan kita meningkat, secara amal akhirat pun kita juga dapat. Makanya penting sekali buku. Buku adalah media cetak, media visual. Kalau media audio visualnya apa? Itu namanya yang paling happening saat ini YouTube. Punya YouTube teman-teman? Nah, atau nonton YouTube aja, atau sudah punya akun YouTube? Nah, saya mengajak teman-teman untuk punya akun YouTube. Kenapa? Di luar sana banyak orang yang berbuat maksiat, mudarat, berbuat dosa, ngeprank-ngeprank, nipu-nipu, ya, kirim-kirim konten pornografi, porno aksi, walaupun sudah disensor YouTube, tapi masih ada yang bisa masuk. Mereka semangat melakukan hal seperti itu, yang jelek-jelek. Maksud kita nggak semangat membuat konten YouTube yang baik, yang positif, ya, yang bisa jadi amalan kita nanti kalau sudah meninggal di muka bumi ini. Bicara YouTube, alhamdulillah saya punya channel YouTube namanya Sakti Nabil. Ya. Di channel YouTube Sakti Nabil itu semua hal yang berkaitan dengan ilmu pengembangan diri, motivasi, ya, bisnis, kemudian ilmu religi juga ada, ilmu tentang persiapan bekal akhirat kita juga ada. Mulai dari ilmu neuro-linguistic programming, public speaking, hipnosis, hipnoterapi, grafologi, talent mapping, self, mind mapping, HR NLP, NLP internasional, broadcasting, journalism,
ilmu lawyer, ilmu bisnis, ilmu aktivis perempuan, ilmu bank infak, ilmu bank sampah, sampai ilmu the best of me, sampai ilmu mengurus jenazah itu ada. Saya sangat salah satu yang paling saya tertegun terharu waktu saya bikin program talk show sama alumni saya, Ustadz Haryanto, dia trainer pengurusan jenazah. Di situ saya tertegun, oh iya, sebenarnya secara idealnya, kalau kita bicara ideal dan mau pahala yang berlimpah, salah satu atau syukur-syukur semua anggota keluarga kita itu bisa dalam mengurus jenazah salah satu anggota keluarga kita yang meninggal. Bukan minta tolong orang lain. Karena di situ keutamaan amalan pahalanya begitu luar biasa. Ya. Semua bisa teman-teman pelajari secara gratis di channel YouTube Sakti Nabil. Kalau kata Atta Halilintar, please watch, like, share, comment, and subscribe ya, gitu ya. Pencet tanda lonceng, gitu ya. Seperti itu. Itu semuanya secara gratis. Alhamdulillah ya, dengan modal edit seadanya aja udah punya 2.530 subscriber. Mudah-mudahan ilmu-ilmu itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Itu kemudian ya itu buku, penulis buku Dokter Siswa, pembelajaran yang menyenangkan buat anak, adik atau siswa kita. Lengkap dengan ice breaking-nya, dapat testimoni dari Reza Randy. Pernah dengar PPA di antara kita, Pola Pertolongan Allah atau IOE, Employee of Allah? Itu foundernya, master trainernya, namanya Reza Randy. Itu alumni STMI, sahabat saya, tinggalnya dekat sini di Cipinang, Jakarta Timur. Ya. Penulis How to be a Winner, kalau buku Dokter Siswa Rp90.000 saja investasinya, kalau ada yang mau pesan boleh. Penulis buku How to be a Winner, itu buku tentang bagaimana jadi pemenang dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Buku quote motivasi, kalimat motivasi, investasinya hanya Rp125.000 saja. Penulis buku Jejak-Jejak Rindu sama Mbak Ana Hasanah dari Sumedang. Penulis buku Pemuda Matahari, hai untuk kamu yang sedang berjuang, sama Coach Nugroho dan Coach Sohibul Salam dari Jawa Timur. Penulis buku 100 Motivasi Sakti, Keep Moving On, Do and Believe It. Ini buku motivasi biar cepat move on, gak gampang galau. Dapat testimoni dari Miss Mary Riana. Penulis buku bestseller Mimpi $1 Juta, House Impossible Metro TV. Kalau ngisi suka gini, apa kabar? Indonesia pasti bisa. Saya yakin dan percaya, gitu ya. Makanya saya udah lumayan apa kayak gaya Mary karena memang sering lihat video motivasinya beliau juga. Kemudian penulis buku Second Change ya, sama teman-teman yang lainnya. Nah, buku ini buku tentang pengalaman buruk dengan saya dan 13 trainer, motivator, public speaker, influencer lainnya yang punya masa lalu yang kelam, banyak dosa, banyak salah, banyak hutang, termasuk saya, akhirnya bisa bangkit, berhasil berubah. Pengalaman layak disampaikan kepada masyarakat. Buku Second Chance, kalau ada yang minat nanti bisa pesan, hanya Rp100.000 saja investasinya, tebal sekali bukunya. Buku Indahnya Ramadan tahun ini, buku antologi nulis keroyokan. Nah, teman-teman kalau nulis buku bingung, bisa nulis buku keroyokan. Itu kalau teman-teman udah jadi naskah bukunya, saya punya banyak alumni yang bisa membantu teman-teman naskah jadi terbitin buku. Dari yang gratis sampai yang bayar ada. Pengurus Community Development Genpro Jakarta Timur, pengurus Perkumpulan Trainer Profesional Indonesia PTPI DPW DKI Jakarta, pengurus wilayah PW Persatuan Umat Islam PUI DKI Jakarta, pengawas Yayasan Motivator Muda Indonesia, coach UMKM Tangguh DKI Jakarta. Kemarin ada lomba UMKM Tangguh DKI Jakarta. Saya juga jadi coach, ngisi coaching day juga. Dosen ilmu komunikasi di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, Institut Setiami, sejak tahun 2016 sampai sekarang. Alhamdulillah udah punya pangkat akademik asisten ahli, jadi bisa membantu membimbing mahasiswa magang dan skripsi. S1 Ilmu Komunikasi, S2 Komunikasi di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, S1-nya jurnalistik karena memang dulu pengennya jadi wartawan. Karena kecilnya demen baca tabloid bola, GO, sportif, top score, Liga Calcio, dan lain-lain. Suka lihat Liga Inggris, Liga Champion, Liga Italia, Liga Spanyol, Piala Dunia, Piala Eropa. Suka nonton bola, tapi main bola jarang. Kalaupun main bola jadi kiper atau back senengnya. Itu kemudian lagi kuliah lagi S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Said Jakarta, masuk September 2018. Normalnya, idealnya itu 3 tahun kuliah S3 sampai September 2021. Ya,
saya lagi nyusun disertasi, mohon doa dari sahabat-sahabatku yang baik hatinya, yang soleh-soleha. Mudah-mudahan saya bisa lulus nih kuliah S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Said Jakarta akhir tahun ini. Minggu ini lagi nunggu SK promotor dan kopromotor. Promotor kopromotor itu adalah dosen pembimbing dan 1 dan 2 S3, namanya promotor dan kopromotor. Alumni dan fasilitator, fasilitas tipe ya, fasilitator academy trainer, Pak Jamil Azaini. Teman-teman punya waktu, punya biaya, punya budget dana, ikut tuh programnya Pak Babe Jamil Azaini. Saya alumni academy trainer. Dulu mau ada 2 dia. Yang pertama wannabe trainer, speak to change. Yang sekarang speak to change namanya. Kedua trainer bootcamp and contest. Saya salah masuknya trainer bootcamp and contest. Dan disitulah saya seangkatan sama orang-orang hebat. Mungkin teman-teman pernah dengar kata Kang Randy Saputra, ya. Kemudian Kang Dewa Eka Prayoga, ya. Dulu 9 tahun yang lalu masih bingung apa ya branding saya ya, masih begitu. Masih inspirator muda jutawan kali ya gitu. Sekarang udah ngehits. Yang selalu berada di sampingnya Kang Dewa selain istrinya, itu teman dekatnya namanya Mirza. Nah, itu dulu saya waktu di bootcamp situ sehotel bareng, nginep bareng sama Mirza itu ya. Di situ lebih ngetop Mirza saat itu, bukan Dewa, karena Mirza udah nulis buku duluan, udah terbit. Itu kemudian ketemu sama Mas Kang Surya Kresnanda, Mas Andi Sukmalubis, ya, Coach Daru, dan yang lain-lain. Luar biasa, jaringannya itu yang luar biasa. Networking Academy Trainer tuh kita belajar training, berbisnis training itu seperti apa, nah itu banyak di situ belajar. Kemudian belajar ISQ Pak Ari Ginanjar Agustian, Basic Training, MCB, SC Kuadrat, tinggal Total Action aja yang belum. Nah, kalau orang ISQ tahu tuh level-levelnya ada begitu ya. Saya alumni Youth Internasional Kak Kusnan ya, Rangers juga. Kemudian Certified Public Speaking Academy Ongki Hoyanto, nanti guru public speaking saya. Mana tuh bukunya ya? Oh, di bawah tadi. Nah, buku public speaking yang recommend itu adalah buku public speaking Mas Tria Ongki Hoyanto. This book is national bestseller ya. Hanya 50.000. Oh, sekarang 60.000. Dulu sebelum bestseller 50.000. Itu toko buku Gramedia ada, kemudian di online shop juga ada. Itu bagus banget. Itu pegangan saya. Ini guru public speaking saya, timnya Tumbuh Sembaringin, saya hormatlah sama beliau. Bagus ilmunya. Kemudian practitioner and master practitioner NF-NLP for the USA. Belajar NLP dari lembaga tertua di dunia NLP, yaitu NF-NLP for the USA. National Federal Neuro Linguistic Programming for the USA. Belajarnya bukan di Florida, bukan. Di Jakarta, di Bekasi, di Bandung, di Malang, itu bisa. Sertifikatnya 2 bulan dikirim dari Amerika Serikat. Practitioner Surya Kresnanda, guru saya ya, guru NLP. Dulu orangnya tinggal di Bandung, sekarang udah pindah ke Surabaya. Kemudian Master Practitioner sama Mas Hendra Hermadin Rasat. Itu timnya Surya Kresnanda juga ya. Saya udah lama nggak ketemu beliau, tim Edu NLP-nya beliau. Study Neuro Linguistic Coach Florida USA. Kenapa study? Kenapa belum certified? Jelas kalau orang training tahu, karena belum selesai tugasnya, ujian prakteknya. Ya, sama Kang Dudi Mardiansa, Presiden HR NLP. Itu belajar coach berbasis dari NLP for the USA. Experience learning from International Franchise Business Management IFBM. Alhamdulillah banyak pengalaman dulu saya waktu jadi sales, marketer, marketing manager, marketing director ya. Suka bikin strategi marketing, SOP panduan franchise marketing apa, SOP kemarketeran apa itu ya. Karena kita ikut lomba finalis, ada lomba di Bank Mandiri namanya WMM, Wirausaha Muda Mandiri. Juara tingkat Jakarta, finalis tingkat nasional, dapat coaching gratis dari Action Coach, iCoach, iBiz Coach sama IFBM ini. Itu juga kita ikut program IFBM ke bimbel kita. Apa tuh IFBM? International Franchise Business Management. Sebuah konsultan franchise yang berhasil meledakkan Alfamart, Indomart, Yomart, Circle K, Ayam Bok Berek, Bragg, dan lain-lain. Belajar bagaimana menjadi franchise kelas internasional. Di situ luar biasa ilmunya ya. Itu perkenalan saya. Oh iya, saya tinggal di... ini di mute dulu. Udah.
Saya tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Saya juga pembina 555 tim reseller. Teman-teman mau gabung, ya kita semua prihatin di pandemi ini banyak yang berkurang pendapatannya, berkurang penghasilannya, banyak yang WFH, dirumahkan atau di PHK-kan, di rumah aja. Makanya saya berusaha menginisiasi, membantu mereka dengan program, salah satunya program-program sharing-sharing gratis seperti ini, sama juga program reseller training STMI. Nanti teman-teman bisa gabung di situ kalau mau, itu gratis ya. Kalau orang gabung di tim reseller yang lain atau membership yang lain itu bayar. Apa sih tugasnya? Kalau itu cukup membantu mempromosikan produk-produk training kami, ganti kontak personnya. Kalau closing, nanti teman-teman dapat 20% dari investasi. Kalau closing 9 peserta naik pangkat jadi reseller premium sakti, jadi 30% dan ada kompetisinya di situ, juara 1 dan 2 ada hadiah reward-nya training gratis di situ. Alhamdulillah udah punya 555 member yang bisa membantu perekonomian teman-teman juga, saya juga ya, dan bisa jadi pahlawan keluarga buat kita semua. Karena kita semua punya kewajiban jadi pahlawan buat keluarga kita. Setuju ya? Itu saya juga pendongeng storyteller ya, yang pakai boneka begitu. Suku saya Minang Jawa. Ada orang Minang sih kok? Orang Jawa ada, istri Jawa Sunda, anak 1, istri 1. Usia saya berapa ya kira-kira? Ada yang bisa tebak? Sambil saya ganti share dulu nih, sebelum masuk. Ada yang berani tebak usia saya berapa? Bisa nyaut, bisa diketik di Zoom group chat. 45 bukan? 45 salah. Yang lain boleh nebak lagi. 34. Berapa? Keren nih, keren Pak. 34 salah. 3334. Keren Coach. 3334. Yang mana nih? Pasnya yang mana nih ya? Abangnya mau pulang. 39. 39 salah. Ya. 35 Coach. 35 salah. Mas Awan Kurniawan kok bisa salah sih tebaknya Mas Awan? 34 lah, 34. 34. Ada lagi yang lain? Oke. Line voting ditutup nih kalau nggak ada lagi. Jadi kira acara Indonesian Idol. 17 tahun Kos. Emang Mbak Fufi luar biasa ya. Mbak Fufi ini mau dapat pahala menyenangkan orang lain. Makanya dia ngomongnya 17 tahun ya. Alhamdulillah ya. 17 lewat nih. 17 ke samping ya. Lewatnya banyak apa enggak nih? Ada lagi yang mau nebak sebelum saya tutup line votingnya? Saya kenapa nebak tinggi tadi 45? Kenapa? Karena udah segudang yang dikerjakan pasti waktunya lama. Waduh, segudang ya, luar biasa ya. Gudang siapa ya yang mau ya menampung saya? Saya lahir tanggal 9 bulan Mei tahun 1987. Jadi baru 3 tahun seperti kembaran saya Raffi Ahmad, Nagita Slavina ya. Hanya nasib yang membedakan kita ya. Saya juga nggak nolak, ikhlas kalau disamakan saya dengan Rafathar ya. Anak Sultan. Itu. Tapi saya lebih beruntung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi baru 33. Tapi mungkin sering kena polusi Jakarta ya, Tambun, Cibitung, Cikarang. Jadi saya terlihat bermutu ya, bermuka tua. Jadi seperti 45, ya nggak apa-apa. Saya orangnya no hard feeling kalau kata Om Tuku, tidak gampang baper ya. Memang inilah saya apa adanya. Asik. Ya. Keren, tapi keren Ustaz. 33 loh. Ya, alhamdulillah. Insya Allah, usia 34. Lulus S3 ilmu komunikasi, menjadi doktor ilmu komunikasi. Amin ya. Oke. Amin. Cukup perkenalan pencitraannya Sakti. Waktunya kita berbagi ilmu ya.
Oke. Excellent interpersonal communication. Jadi bahasa Indonesia interpersonal communication adalah komunikasi antar pribadi. Ini slide udah kelihatan belum nih? Udah ya? Udah. Saya ambil buku yang paling the best di masa itu dan masih up to date sampai sekarang ya, 5-6 tahun yang lalu. Dari seorang namanya teori komunikasi antar pribadi, sebuah pengantar, Profesor Muhammad Budiatna. Profesor Muhammad Budiatna ini adalah guru besar ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Pernah jadi kepala program studi juga di Universitas Indonesia Ilmu Komunikasi 2015, Kencana, Jakarta. Pengertian komunikasi antar pribadi. Ini yang pernah kita lakukan sehari-hari dari kita lahir sampai kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Interpersonal communication, komunikasi antar pribadi. Definisi komunikasi antar pribadi. Sebelum kita membicarakan mengenai definisi komunikasi antar pribadi, kita perlu membedakan antara komunikasi non antar pribadi dan komunikasi antar pribadi. Miller dan Steinberg tahun 1975 membedakan antara keduanya itu berdasarkan tingkat analisis yang digunakan untuk melakukan prediksi guna mengetahui apakah komunikasi itu bersifat non antar pribadi atau antar pribadi. Menurut mereka, terdapat 3 tingkatan analisis dalam melakukan prediksi, yaitu kultural, sosiologis, dan psikologis. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015, halaman 2. A. Analisis pada tingkat kultural. Kultur merupakan kerangka kerja komunikasi. Kata-kata, tindakan-tindakan, postur, gerak isyarat, nada, suara, ekspresi wajah, lagi senang, lagi sedih, lagi kesel, ya, penggunaan waktu, ruang dan materi, dan cara ia bekerja, cara ia bermain, cara ia bercinta dan mempertahankan diri. Kesemuanya itu dan selebihnya merupakan sistem-sistem komunikasi yang lengkap dengan makna-makna yang hanya dapat dibaca secara tepat apabila seseorang akrab dengan perilaku dalam konteks sejarah, sosial, dan kultural. Edward T. Hall tahun 1976. Karena makna. Kalau saya gini-gini, orang Dimas bisa nganggap saya lagi pusing, Sutrianto bisa nganggap saya gatel nih rambutnya ketombean. Itu pesan begini tuh ada maknanya berbeda. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 2. Terdapat 2 macam kultur, yaitu homogenes, apabila orang-orang di suatu kultur berperilaku kurang lebih sama dan menilai sesuatu juga sama. Sedangkan yang heterogen adanya perbedaan-perbedaan di dalam pola-pola perilaku dan nilai-nilai yang dianutnya. Jadi, apabila komunikator melakukan prediksi terhadap reaksi penerima atau receiver sebagai akibat menerima pesan dengan menggunakan dasar kultural. Kayak orang ditelepon, selamat Unibar, kamu dapat hadiah Rp500.000 dari perusahaan ABCD. Ada yang langsung mudah percaya, ada yang ini penipuan nih. Nah itu, berbeda-beda orang dalam menangkap sebuah komunikasi. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 2. Apabila prediksi kita gagal, ini seringkali disebabkan kita mengabaikan pengalaman-pengalaman pihak lain atau disebabkan kita mencoba melakukan prediksi mengenai perilaku pihak lain berdasarkan pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan pengalaman-pengalaman pihak lain. Kita misalnya menggunakan kata-kata yang tidak bermakna atau berbeda maknanya bagi yang bersangkutan dengan yang kita miliki. Hal ini terjadi kalau kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang budayanya. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 2 dan 3. Misalnya kata cokot bagi orang Jawa dan Sunda berbeda maknanya. Bagi orang Jawa kata tersebut artinya menggigit. Ya, benar ya orang Jawa ya, mohon koreksi kalau saya salah. Dan bagi orang Sunda berarti mengambil. Mencokot sabun bagi orang Sunda berarti mengambil sabun dari tempatnya. Dan bagi orang Jawa berarti menggigit sabun.
Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 3. Perbedaan makna tersebut, nah, saya mute dulu. Oke. Perbedaan makna tersebut bisa juga berkaitan dengan stereotip sosial yang sifatnya negatif terhadap pihak lain. Jadi bukan hanya masalah perbedaan makna sebuah kata, tetapi bisa juga perbedaan sikap, persepsi seseorang terhadap orang lain yang berbeda latar belakang budayanya. Belum lagi menyangkut masalah tradisi, adat istiadat, kebiasaan, peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang bisa saja beda dengan budaya lain. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 3. B. Analisis pada tingkat sosiologis. Apabila prediksi komunikator tentang reaksi penerima atau receiver terhadap pesan-pesan yang ia sampaikan didasarkan kepada keanggotaan penerima di dalam kelompok sosial tertentu, maka komunikator melakukan prediksi pada tingkat sosiologis. Keanggotaan kelompok merupakan golongan orang-orang yang memiliki karakteristik tertentu yang sama, apakah atas dasar kemauannya sendiri atau karena beberapa kriteria yang dikenakan oleh yang melakukan prediksi. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 3. Kelompok-kelompok menyerupai budaya karena anggota-anggota mereka memperlihatkan pola-pola perilaku dan nilai yang membedakannya dari kelompok lain. Kelompok-kelompok yang menggunakan norma-norma dan nilai-nilai tertentu yang dapat digolongkan berdasarkan kepada homogenitas dan heterogenitas yang relatif dari anggota-anggotanya. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 3. Selain persamaan-persamaan yang ada, kelompok-kelompok dan budaya-budaya yang berbeda dalam banyak hal, kelompok-kelompok umumnya berisikan atau terdapat jumlah anggotanya yang lebih sedikit dibandingkan dengan anggota-anggota yang berada di seluruh budaya. Kecuali itu, anggota dari budaya tertentu dapat menjadi anggota dari banyak kelompok. Sebaliknya, di dalam masyarakat tertentu, orang-orang dari macam-macam budaya dapat membentuk keanggotaan kelompok, tidak harus dibatasi pada batas-batas geografis. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 3 dan 4. Misalnya, agama Islam memiliki nilai-nilai dan norma-norma agama yang sama, apakah itu di Jakarta, Bandung, Medan, dan sebagainya. Benar ya? Para profesor memiliki perilaku yang sama, apakah mereka mengajar di UI, UGM, atau di Universitas Udayana. Orang-orang dapat secara aktif memilih keanggotaan kelompok atau karakteristik-karakteristik tertentu dapat menjadikan mereka digolongkan sebagai bagian dari kelompok tertentu. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 4. Bahayanya membuat prediksi pada tingkat sosiologis, seseorang bisa menjadi anggota dari sebuah kelompok karena ia setuju dengan nilai-nilai yang ada di dalam kelompok tersebut, sedangkan yang lainnya ia tolak. Bagaimana kita mengetahui nilai-nilai di mana individu itu menganutnya dan waktu yang sama nilai-nilai itu menjadi pedoman atau arahan kelompoknya? Misalnya begini. Misalnya di Amerika Serikat, beberapa orang Katolik tidak menentang penggunaan alat kontraseptif atau kontrasepsi ya, dan beberapa orang juga tidak menolak aborsi dan jumlahnya agak bertambah. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 4. Apabila kita mendasarkan prediksi kita tentang reaksi-reaksi orang tersebut semata-mata pada keanggotaan mereka di gereja Katolik, maka kita akan kehilangan target komunikasi pada kelompok yang luas itu. Seperti kita ketahui, gereja Katolik di Amerika menentang atau melarang umatnya ber-KB termasuk aborsi. Dari kekurangan-kekurangan terdapat pada data sosiologis alternatif apa yang bisa kita lakukan? Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 4. Rasanya kita tidak akan menolak untuk melakukan prediksi mengenai perilaku seseorang hanya karena kita tidak memiliki cukup data. Kita bisa menunda untuk melakukan prediksi sampai kita memiliki data lebih banyak, tetapi itu bukan hal yang mudah. Solusi untuk memuaskan dengan mengumpulkan data dari jenis-jenis yang sangat berbeda untuk berbagai situasi, di mana data kultural dan sosiologis tidak mencukupi. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 4-5. Analisis pada tingkat psikologis, apabila prediksi mengenai reaksi pihak lain atau penerima terhadap perilaku komunikasi kita didasarkan pada analisis dari pengalaman-pengalaman belajar individual yang unik, maka prediksi itu didasarkan pada analisis tingkat psikologis.
Dua orang yang sering berinteraksi dan mendasarkan prediksinya mengenai satu sama lain, terutama pada data psikologi secara khusus, menegaskan bahwa mereka mengenal satu sama lain sebagai individu. Penegasan ini berarti bahwa mereka telah mendapatkan pengertian di dalam karakteristik yang unik mengenai kepribadian satu sama lain. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 5. Meskipun pengertian semacam ini sulit didapat, perolehan mereka membantu kedalaman komunikasi yang tidak ditemukan pada kontak yang dangkal berdasarkan prediksi kultural dan sosiologis. Seringkali interaksi yang didasarkan pada prediksi psikologis menyebabkan bagi pihak luar sebagai hal yang asing atau bahkan aneh. Pertukaran informasi dengan akar psikologis seringkali diatur dengan bentuk peraturan yang aneh, di mana peraturan-peraturan itu hanya diketahui oleh para partisipan, bahkan sulit dijelaskan kepada orang lain. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 5. Misalnya gini nih contohnya. Sepasang suami istri pergi ke pesta dan si suami mengatakan, kalau saatnya pulang dan bila kamu berada berjauhan dari saya akan beri isyarat mengacungkan tangan sebagai tanda kita sudah harus pulang. Isyarat ini hanya dimengerti oleh orang yang bersangkutan, bukan orang lain. Benar ya? Orang lain mungkin berpikir, ini kenapa? Mengapa laki-laki ini itu mengacungkan tangan? Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 5. Rintangan-rintangan untuk melakukan prediksi yang akurat pada tingkat psikologis. Prediksi yang akurat pada tingkat psikologis ini tidak mudah dilakukan. Hal ini harus dilakukan berdasarkan pengalaman langsung dengan individu, bukan sekedar kesan-kesan yang digeneralisasi dari hasil kontak dengan orang lain. Rintangan lainnya dalam melakukan prediksi yang akurat terletak pada kecenderungan untuk melihat pihak lain menurut pola-pola yang telah kita pelajari. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 5-6. Apabila prediksi pada tingkat psikologis didasarkan pada pola-pola semacam itu, maka seringkali salah. Prediksi pada tingkat ini memerlukan analisis yang teliti mengenai perilaku pihak lain. Komunikator harus menolak daya pikat atau daya tarik dari bukti kultural dan sosiologis yang harus menghindarkan Ribet. Swab. Iya. Ini saya mute dulu. Apa? Zuhur ya? Kita break yang dengar azan sini dulu apa? Oke. Apabila prediksi pada tingkat psikologis didasarkan pada pola-pola semacam itu, maka seringkali salah. Prediksi pada tingkat ini memerlukan analisis yang teliti mengenai perilaku pihak lain. Komunikator harus menolak daya pikat atau daya tarik dari bukti kultural dan sosiologis dan harus menghindarkan ketergantungan yang berlebihan pada pengalaman ia seharusnya. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 6. Perbedaan pokok antara komunikasi non-antar pribadi dan komunikasi antar pribadi. Apabila prediksi mengenai hasil komunikasi, terutama didasarkan pada tingkat analisis kultural dan sosiologis, maka komunikator itu terlibat dalam komunikasi non-antar pribadi. Apabila prediksi terutama didasarkan pada tingkat analisis psikologis, maka komunikator terlibat dalam komunikasi antar pribadi. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 6. Pada tingkat non-antar pribadi yaitu kultural dan sosiologis, prediksi mengenai hasil-hasil komunikasi dapat disamakan dengan generalisasi langsangan atau Oke. Kita dengar azan zuhur dulu ya sebentar.
Baik, lanjut sedikit. Sebagai kebalikannya, pada tingkat antar pribadi, prediksi dengan dasar psikologis tentang hasil komunikasi dapat disamakan dengan perbedaan rangsangan atau stimulus discrimination. Seseorang melakukan prediksi dengan mencari perbedaan-perbedaan yang relevan pada komunikator lainnya. Apabila prediksi didasarkan pada perbedaan rangsangan dan bukan pada generalisasi, rangsangan berkenaan dengan profesor tertentu, maka kita dapat bertanya pada diri kita, bagaimana profesor itu berbeda dengan profesor-profesor lainnya dengan siapa kita menerima pelajaran. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 6. Implikasi saja tentang konsep-konsep komunikasi antar pribadi. Jarang sekali kalau ada interaksi awal bersifat antar pribadi. Pada pertama kali orang bertemu, jarang sekali mereka membuat prediksi terhadap satu sama lain dengan data psikologis. Bukan hanya mereka segan untuk membuat prediksi semacam ini, tapi juga seringkali sebagai hal yang tidak mungkin. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 7. Kebanyakan orang tidak bersedia melakukan komunikasi antar pribadi selama pertemuan awal, gitu ya, diam-diam aja. Alasan lainnya mengapa orang memilih mendasarkan prediksi awalnya pada data kultural dan sosiologis, karena pada tingkat analisis ini, seringkali tersedia informasi yang diperlukan atau dibutuhkan. Sedikit sekali di masyarakat kita, komunikasi yang dapat dikarakterisasikan sebagai antar pribadi. Profesor Budiatna dalam bukunya tahun 2015 halaman 7. Baik, tanpa terasa waktu berlalu dan azan zuhur sudah berkumandang di rumah saya di Rawamangun, Jakarta Timur. Ingin sekali saya berbagi lebih lama lagi, namun apalah daya, asik, waktu yang memisahkan kita. Saya yakin teman-teman masih belum puas dengan materi hari ini karena waktunya yang sangat singkat, ya. Maka sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan informasi berupa training online yang akan diselenggarakan sore ini habis sholat asar, yaitu namanya adalah Certified Excellent Interpersonal Communication Batch 2. Nah, ini adalah flyernya ya. Ada foto ganteng saya di sini. Nih.
Ini saya share screen. Nah, ini dia dari Sekolah Trader Motivator Indonesia, Excellent Interpersonal Communication Batch 2. Hari ini, sore ini, pukul 15.45 atau mungkin 15.51 sampai 17.51. Nanti di training online ini kita akan belajar lebih banyak seputar excellent interpersonal communication atau komunikasi antar pribadi yang baik, yaitu kita akan belajar definisi komunikasi antar pribadi, analisis pada tingkat kultural, tadi ada ya, analisis pada tingkat sosiologis, lalu analisis pada tingkat psikologis, rintangan-rintangan untuk melakukan prediksi yang akurat pada tingkat psikologis, perbedaan pokok antara komunikasi non antar pribadi dan komunikasi antar pribadi, implikasi selanjutnya tentang konsep-konsep komunikasi antar pribadi, hubungan komunikasi non antar pribadi, eskalasi hubungan dalam komunikasi antar pribadi, bentuk-bentuk hubungan, nah pasti pernah berhubungan ya. Hubungan keluarga juga berhubungan ya. Ada hubungannya kenalan, teman, inisiasi atau initiation, sifat mau mendengarkan, responsiveness, pengungkapan diri, self-disclosure, dukungan emosional, emotional support, pengelolaan konflik, konflik manajemen, sahabat kecil atau teman akrab. Nah, insya Allah kita punya ya, sahabat kecil atau teman akrab, pengungkapan dan umpan balik dalam hubungan. Lalu kemudian kita akan belajar tujuan mengenai proses pengembangan, lalu komunikasi dalam hubungan akrab. Nah, karakteristik hubungan akrab, keramah tamahan dan kasih sayang, kepercayaan, pengungkapan diri, tanggung jawab, bentuk-bentuk hubungan akrab dan gaya hubungan pria itu seperti apa, hubungan wanita seperti apa, perbedaan-perbedaan gender dalam keakraban, hubungan pria wanita, dan perkawinan dan hubungan dalam ikatan jangka panjang lainnya. Nah, itu akan kita bahas ya secara dalam, secara tajam ya, secara detail sore ini. Kalau ada yang berminat ikut boleh. Investasi normalnya ini Rp599.999. Tapi khusus buat teman-teman 100 pendaftar tercepat, ini diskon 90%, hanya Rp59.999. Wah, sangat terjangkau sekali ya itu. Dan teman-teman akan dapatkan materinya dalam bentuk PDF, kemudian rekaman training online-nya secara full, kemudian dapat e-sertifikat dan gelar akademik setelah melaksanakan ujian prakteknya ya. Kalau keluarga STMI udah tahu, ujian prakteknya mudah, insya Allah teman-teman bisa. Dan pengerjaannya dikasih waktu 1 minggu lagi, luar biasa. Ya, kemudian bisa konsultasi seumur hidup ya bersama saya dan sharing sama teman-teman yang lainnya. Kalau ada yang mau ikut Excellent Interpersonal Communication ini, silahkan menghubungi nomor saya, udah tahu nomor WA saya ya. Nih ya 081283288353. Ya, jika ada yang minat boleh, nanti kita ketemu lagi. Bisa 2 kali kita ketemu lagi. Yang pertama jam 2, nanti ada lagi program Intro to Alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Judulnya adalah Intro to Holistic Therapy sama Coach Farid. Mau belajar sedikit banyaknya tentang ilmu terapi, holistic terapi ya sama Coach Farid, yaitu alumni STMI saya. Beliau juga Presiden ASEAN Hypnotherapist Association, Asosiasi Hipnoterapis se-Asia. Wow, luar biasa ya. Jadi bisa belajar nanti pukul jam 2 siang sampai jam 3 siang. Nanti link Zoom meeting akan saya kirim proses antara jam 1:30 sampai jam 2. Dan yang buat itu yang siang, yang sore kalau ada yang minat boleh. Yang baru datang, mungkin terlambat datang ke acara yang saat ini berlangsung, tenang saja. Ini akan saya share besok di YouTube ya, dan akan saya kirim link YouTube-nya. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa menambah khasanah pengetahuan buat teman-teman tentang pentingnya komunikasi antar pribadi. Itu kita pelajari secara dalam, bisa meningkatkan kedekatan kita sama keluarga, kehangatan kita sama keluarga, bisa membantu untuk
bisnis kita, bisa membantu untuk peningkatan karir kita, pelejitan bisnis kita, peningkatan kekayaan kita, kedekatan kita sama sahabat, sama keluarga, dan lain-lain. Ya, oke. Ya, Unibar nggak apa-apa, nanti mungkin bisa ikut batch selanjutnya. Kalau yang ikut bisa off kamera, dengar audionya juga nggak apa-apa, atau nanti juga bisa menyusul kalau Mbak Unibar mau lihat rekamannya, boleh daftar, tapi berhalangan hadir, tapi bisa lihat rekamannya itu juga boleh gitu ya. Atau nggak asik, rekamannya doang, nggak ada interaksinya, ya itu juga boleh nanti. Interaksinya bisa di grup WhatsApp, setelah rekaman, nanti grup WhatsApp Japri sama saya boleh, atau kalau mau ikut batch selanjutnya ya nanti ditunggu saja infonya, yang pasti bukan bulan Mei ya. Dan selanjutnya mungkin belum direncanakan, nanti didiskusikan dulu sama manajemen apakah perlu ada batch selanjutnya atau enggak. Itu dari saya. Sebelum kita akhiri, yuk kita buka-buka video kita foto bersama. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat. Dan nanti kalau ada yang mau ketemu lagi jam 2 siang, nanti saya share lagi link Zoom-nya Intro to Holistic Therapy. Wah, yang demen terapi nanti bisa belajar ya. Nanti kalau ada yang mau daftar Excellent Interpersonal Communication, nanti bisa japri ke saya. Semoga masih ini ya, masih ada seat-nya. Saya ikut aja deh insya Allah. Alhamdulillah ya. Yuk kita buka video-video kita foto bersama. Semoga interpersonal communication kita semakin excellent, bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dalam keluarga, hubungan kerja kita, hubungan kemasyarakatan kita ya, dan kepada siapapun kita berbicara sesama antar manusia. Yuk kita buka video kita foto bersama. Yang bisa buka video, kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Hitungan ketiga ya, senyum aja ya, intinya gayanya bebas, mau begini, boleh, yang penting ada senyum CG-nya gitu ya. Bahasa Jawanya satu apa sih? CG ya, ikutan dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, CG. Sekali lagi, 1, 2, 3, CG. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya doakan teman-teman sehat selalu, diluaskan rezekinya, dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata sakti yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian, Mas Sutrianto, Mbak Unibar, Mbak Mei Mulyaningsi, Mas Bahrun, Mas Dimas, Mas Denny, Mas Lukman, Mbak Hanfi Banjarbaru, Mas Ahmad Erpohan, Mas Awan Kurniawan, Mbak Nurwulan, Mas Beni Anuraga, Mbak Megi Lestari Mahmud, dan Coach Gatot Subroto. Izin live Zoom ya.